laju perubahan iklim yang bergerak kian ekstrim, desa menghadapi situasi ironis. Desa menyumbang emisi paling kecil, namun menerima dampak terbesar. Dampak perubahan cuaca dan menurunnya daya dukung alam terhadap sektor pertanian merupakan serangkaian dampak krisis iklim yang menempatkan desa menjadi kian rentan. Involusi sektor pertanian, keterbatasan infrastruktur, kemiskinan, kualitas SDM, gizi kurang dan bahkan persoalan pekerja migran, melengkapi daftar problematika di desa. Relatif lambannya pemulihan ekonomi perdesaan dari dampak pandemi COVID-19 adalah betapa lebih rentannya desa terkena empasan perubahan iklim. Kemiskinan di perdesaan mengalami stagnasi di beberapa daerah karena pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif. Menurut data Badan Pusat Statistik Juli 2023, penurunan kemiskinan di perdesaan hanya tercapai 0,14%, sementara laju penurunan di perkotaan bisa lebih besar, yaitu 0,24%. Pada saat yang sama, perubahan iklim mengakibatkan pergeseran curah hujan, penguapan, limpasan air, dan kelembaban tanah yang berdampak terhadap pola produksi dan hasil panen. Perubahan iklim juga mendorong kenaikan intensitas bencana alam yang turut mempersulit pertanian di desa. Pemerintah sebenarnya telah menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas, khususnya melalui penerapan Undang-Undang Desa sejak tahun 2014. Penerapan undang-undang ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat desa sebagai basis kesejahteraan masyarakat. Namun setelah 10 tahun berjalan, justru desa semakin tergantung dengan pusat. Namun demikian Undang-Undang Desa hanyalah salah satu instrumen. Kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan instrumen yang lebih luas, terutama kebijakan tentang peningkatan kapasitas penanganan dan mitigasi perubahan iklim. Karena situasi perubahan iklim ekstrim ini semakin berdampak pada daftar kemiskinan ekstrim di desa. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3K menjadi lebih sulit. Berbagai skenario digunakan untuk memberikan perkiraan terkini mengenai dampak perubahan iklim terhadap kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 nanti. Kisaran jumlah orang yang jatuh ke dalam kemiskinan akibat perubahan iklim adalah antara 32 juta dan 132 juta pada sebagian besar skenario. Hasil ini sepadan dengan perkiraan yang ada mengenai peningkatan kemiskinan global akibat COVID-19. Namun demikian, upaya tersebut tidak bisa hadir begitu saja dan langsung mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa. Diperlukan sejumlah langkah untuk menyertainya, terutama guna memastikan agar peningkatan produksi pertanian seturut dengan strategi adaptasi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan usaha mendorong sistem pertanian ramah lingkungan yang dapat menjadi jalan adaptasi sekaligus mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia, terutama karena untuk tujuan ekonomi, seperti pemanfaatan energi fosil, alih fungsi hutan, limbah dan sampah, serta sistem pertanian yang tak ramah lingkungan. Oleh karena itu, penerapan sistem pertanian ramah lingkungan secara perlahan perlu dimulai lebih luas, guna turut menekan produksi karbon di atmosfer. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat desa berpeluang keluar dari impitan masalah perubahan iklim dan kemiskinan, sekaligus dapat turut berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Jika tidak, perubahan iklim akan memperdalam problematika kemiskinan di perdesaan. Untuk mendorong percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim, di tahun 2024, pemerintah mengalokasikan bantuan langsung tunai dana desa, atau BLTDD, yang disalurkan melalui pemerintah desa.
Bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keluarga calon penerima manfaat BLTDD ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Kehilangan mata pencaharian. 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas. 3. Tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim. Setiap penerima bantuan langsung tunai dana desa akan mendapatkan Rp300.000 tiap bulan, selama 12 bulan. BLTDD dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berefek hingga sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Dampaknya sungguh nyata, khususnya bagi masyarakat miskin. Mitigasi perubahan iklim perlu diarahkan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Terima kasih telah menonton video ini, ikuti terus channel Nata Desa Official, agar tidak ketinggalan informasi yang kami sajikan. Sampai jumpa.